Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini selaku moderator ingin menyampaikan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai model, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran kimia yang efektif selama masa pandemi COVID-19. Wawancara dilakukan kepada guru SMA mata pelajaran kimia di Sekolah SMA Negeri 1 Merbau dan Sekolah SMA 2 Kota Tanjung Pinang. Baiklah, wawancara yang kami lakukan pada kali ini, wawancara pertama dilakukan di Sekolah SMA Negeri 1 Merbau dengan nama narasumber yaitu Ibu Yulismawati pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pada jam 11:13 sampai jam 11:29 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, wawancara kedua dilakukan dengan narasumber Ibu Syarifah Azura yang berasal dari Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu 6 Januari 2021 pada waktu jam 13:50 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan langsung serahkan kepada penyaji, yaitu penyaji pertama ada Suniah Nilam, penyaji kedua ada Arina Fitriani, dan penyaji ketiga ada Dara Jerita. Kepada penyaji dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu pada Ibu Yulismawati sebagai guru kimia pada SMA Negeri 1 Merbau, di mana di sini kami menanyakan kendala saat mengajar mata pelajaran kimia dan solusi dari kendala yang dialami beliau. Jadi di situ beliau menjelaskan bahwa kendala yang dialaminya sebelum masa pandemi yaitu para peserta didiknya itu banyak yang kurang memahami materi, terutama pada materi hitung-hitungan, karena basic matematika dari peserta didik beliau itu sangat kurang. Kemudian ada juga beberapa siswa yang menganggap bahwa pembelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang baru, sehingga banyak istilah-istilah yang mereka itu susah mengingatnya. Contohnya itu seperti materi pada tata nama. Kemudian saat masa pandemi ini ditambah lagi dengan kendala jaringan, karena banyak yang dari daerah kan di situ jaringannya kurang juga. Jadi untuk pembelajaran secara virtual menggunakan Zoom atau Meet itu agak susah, sehingga mereka hanya belajar menggunakan Google Classroom dan via WA saja. Untuk solusinya yaitu beliau untuk materi hitung-hitungan, beliau mengulas kembali pembelajaran matematika dasarnya, meskipun membutuhkan waktu, namun beliau mengulas kembali karena bagi beliau percuma juga dilanjutkan pembelajarannya jika para peserta didiknya itu tidak memahami. Kemudian untuk istilah-istilahnya itu beliau menegaskan kepada para peserta didiknya untuk menghafal dan menestorkan istilah-istilahnya. Itu solusi yang dilakukan sebelum masa pandemi. Dan saat masa pandemi itu, beliau memberikan peluang kepada para peserta didiknya untuk bertanya kepada beliau tentang materi yang belum mereka pahami. Bisa bertanya via WhatsApp ataupun datang langsung ke sekolah. Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, di sekolah yang kedua, yaitu wawancara kepada Ibu Syarifah Azura di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Kendala yang dialami beliau yaitu kurangnya minat para peserta didik beliau untuk belajar kimia. Jadi mereka itu kurang bersemangat dalam pembelajaran kimia. Mereka itu tidak merasa bahwa pembelajaran kimia itu pembelajaran yang penting. Bahkan dalam satu kelas itu mungkin hanya ada 2 sampai 3 orang siswa saja yang
benar-benar mengikuti pembelajaran kimia itu dengan baik dan dengan aktif gitu. Kemudian pada saat pandemi itu kendalanya ditambah lagi dengan jaringan. Jadi mereka itu udah emang minatnya kurang, ditambah lagi nggak ada jaringan, jadi mereka itu semakin merasa bahwa pembelajaran kimia itu tidak terlalu penting. Dan untuk solusinya, sebelum pandemi, beliau itu berusaha untuk menarik minat para siswa belajar kimia dengan mengajak para siswa melakukan praktikum. Jadi dengan melakukan praktikum, para siswa itu lebih bersemangat gitu belajarnya dan mereka itu tertarik untuk belajar kimia karena kalau belajar cuma mendengarkan dan membaca, para peserta didiknya itu mudah bosan gitu. Jadi beliau mengajak para peserta didiknya itu untuk praktikum. Kemudian solusi pada saat pandeminya itu beliau mengirimkan video-video yang berisikan praktikum dari YouTube kepada para peserta didik beliau. Seperti itu. Baiklah, tadi merupakan jawaban mengenai pertanyaan kendala dan solusi mengajar pembelajaran kimia, baik sebelum dan sesudah pandemi. Selanjutnya dilanjutkan ke pertanyaan mengenai bahan ajar yang digunakan oleh guru pada saat sebelum dan sesudah pandemi dalam mengajar mata pelajaran kimia yang akan disajikan oleh Arina Fitriani. Kepada Arina dipersilahkan. Baiklah, bahan ajar adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang nantinya digunakan oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa dalam kegiatan belajar. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, pada narasumber yang pertama dari SMAN 2 Tanjung Pinang, guru tersebut menggunakan bahan ajar sebelum dan selama pandeminya sama, yaitu menggunakan buku cetak dan LKPD. Adapun untuk guru dari SMAN 1 Merbau, narasumber kedua, itu untuk sebelum pandemi menggunakan buku cetak dan LKPD serta terkadang menggunakan internet. Namun ketika selama pandemi, beliau lebih mengutamakan menggunakan modul elektronik atau e-modul yang berbentuk PDF. Kemudian modul ini di-share dalam bentuk PDF ke Google Classroom berdasarkan per KD-nya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan mengenai model pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pembelajaran kimia pada saat sebelum dan sesudah pandemi yang akan disajikan oleh penyaji. Baiklah, sebelum itu, apa itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, terhadap narasumber pertama, yaitu guru dari SMAN 2 Tanjung Pinang, yang mana beliau sebelum pandemi COVID-19 itu menggunakan model pembelajaran yang di-mix antara discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Namun, selama masa pandemi COVID-19 agak susah untuk menerapkan model pembelajaran. Yang paling mudah untuk diterapkan menurut guru ini adalah discovery learning. Namun itu pun juga tidak semua sintak atau tahapan dari discovery learning bisa diterapkan dengan baik karena kendala selama mengajar online. Kemudian untuk narasumber kedua dari SMAN 1 Merbau, guru tersebut mengatakan untuk model pembelajaran sebelum pandemi itu tergantung dari materinya. Karena ada beberapa materi yang cocok untuk suatu model tertentu dan ada yang tidak cocok untuk materi tersebut. Nah, contohnya kayak misalkan materi yang bersifat abstrak, guru tersebut cenderung menggunakan problem
based learning dibandingkan discovery learning dikarenakan menurut beliau untuk penerapannya yang problem based learning itu lebih mudah karena tidak mengambang. Nah, untuk sebelum masa pandemi COVID-19, adapun yang digunakan oleh beliau biasanya discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Kalau untuk project based learning itu biasanya beliau gunakan untuk materi yang bisa dijadikan sebuah project, contohnya kayak materi hidrokarbon dan minyak bumi. Kemudian selanjutnya, untuk selama masa pandemi COVID-19, beliau menggunakan model pembelajaran discovery learning yang disandingkan dengan Google Classroom. Namun ini juga mengalami kendala sama dengan narasumber pertama, yang mana pada saat pengaplikasiannya tidak semua tahap dari pembelajaran berdasarkan model discovery learning dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan inovasi apa yang sudah pernah dibuatkan atau dikembangkan oleh guru dari sebelum dan sesudah pandemi, serta media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru mata pelajaran kimia saat sebelum dan sesudah pandemi, yang akan dijawab oleh penyaji ketiga, yaitu Dara Jelita. Kepada Dara dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang dikembangkan guru sebelum dan sesudah pandemi, dan juga media pembelajaran yang digunakan guru sebelum dan juga sesudah pandemi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menurut narasumber pertama, yaitu dari Ibu Yulis Mawati dari SMA 1 Merbau, di mana pada sebelum pandemi, Ibu ini menggunakan media pembelajaran dari beberapa materi. Media pembelajaran yaitu alat bantu mengajar yang berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan juga menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menerapkannya dengan lebih baik. Di mana media pembelajaran ini berfungsi agar siswa itu lebih mudah memahami materi dan juga lebih mudah dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Yulis Mawati ini, beliau menerapkan media pembelajaran itu dari beberapa materi. Yang pertama itu ada materi elektrolit. Pada materi elektrolit ini, Ibu ini menggunakan bahan-bahan bekas yang dapat ditemukan pada lingkungan media pembelajarannya itu. Yang kedua ada materi bentuk dari geometri molekul, di mana Ibu ini menggunakan lilin plastisin dalam melatih siswanya untuk membentuk bentuk geometri molekul, sehingga siswanya itu lebih mudah untuk mengingat bentuk-bentuk geometri molekul berdasarkan reaksi kimia dan juga ikatan kimianya. Lalu Ibu ini membuat congkak dari konfigurasi ini materi pada kelas 10. Baiklah, pada saat setelah pandemi, Ibu ini meningkatkan pada Google Classroom-nya itu. Misalnya Ibu ini mengatur jadwal absensi. Misalnya masuknya itu pukul 10 pagi. Nah, 10:10 itu batas absensi. Sehingga Ibu ini bisa mengatur jadwal masuk siswa dan siswa terus stay di Google Classroom-nya untuk mendapatkan materi yang disampaikan oleh Ibu ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Yulis Mawati di SMA 1 Merbau. Nah, Ibu ini menggunakan beberapa media. Pada ikatan kimia itu, Ibu ini menggunakan media Molimod, dan juga Ibu ini menggunakan alat-alat praktikum yang sudah tersedia di labor kimia di sekolahnya. Lalu Ibu ini juga menggunakan video sekaligus PowerPoint, di mana PowerPoint ini harus ditunjang dengan adanya Infocus di sekolah tersebut. Itu pada sebelum pandemi. Sedangkan setelah pandemi, Ibu ini hanya menggunakan juga PPT. Karena jika alat peraga dan juga media Molimod digunakan, itu harus digunakan secara langsung, bertatapan muka langsung dengan siswa di kelas. Selanjutnya masuk di wawancara narasumber kedua, yaitu Ibu Sarifah Azura dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, untuk inovasi yang dikembangkan Ibu ini sebelum masa pandemi, yaitu Ibu ini suka membuat konten-konten YouTube mengenai pembelajaran kimia yang akan diajarkannya pada siswanya di kelas nanti. Sehingga ini menjadi inovasi beliau untuk membuat siswanya itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran kimia, dan juga pembelajaran kimia ini lebih mudah difahami dan juga tidak membosankan pada saat di kelas. Nah,
Sedangkan pada saat setelah pandemi, ibu ini lebih sering lagi membuat konten karena waktu mengajarkannya kan di rumah saja. Jadi ibu ini lebih berinovasi untuk meningkatkan konten-konten video yang ia buat, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, sehingga ketika ibu ini mengupload video tersebut di YouTube dan link YouTube-nya itu di-share kepada murid-muridnya, murid-muridnya akan senantiasa membuka video penjelasan Ibu Syarifah Azura ini, dan juga materi-materi pembelajaran yang disampaikan itu lebih mudah dipahami oleh muridnya. Nah, konten yang dibuat oleh ibu ini tidak hanya sekedar menjelaskan materi saja, namun ibu ini juga membuat konten mengenai percobaan-percobaan kimia sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Sehingga ketika videonya itu Ibu Syarifah Azura share, murid-muridnya juga bisa mencobanya di rumah, dan nanti ada laporan percobaan yang akan dikumpulkan kepada Ibu Syarifah Azura tersebut. Nah, ibu ini menerapkan media pada sebelum pandemi itu ia menerapkan PPT, video, dan juga alat peraga. Sedangkan setelah pandemi yang bisa ibu ini gunakan hanya PPT dan juga video, sama seperti Ibu Yulismawati di SMA Negeri 1 Merbau. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan berdasarkan narasumber, yaitu narasumber pertama Ibu Yulismawati dan juga narasumber yang kedua Ibu Syarifah Azura tentang pertanyaan mengenai inovasi yang dikembangkan oleh guru tersebut di SMA-nya masing-masing dan juga media pembelajaran yang digunakan di SMA pada mata pelajaran kimia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan mengenai hasil wawancara kali ini. Sekian presentasi dari kami. Yang terlebih dan untuk kurang kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.